Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Nanda semua, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Allahumma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini di mata pelajaran baca tulis Al-Quran ya, pendidikan Al-Quran hadis, tapi Ustazah akan isi dengan baca tulis Al-Qurannya. Nah hari ini kita masuk di bab 2, yaitu membaca huruf Al-Quran berharokat nun sukun. Nah kita akan belajar tajwid hari ini ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu huruf nun sukun bertemu dengan huruf halki ya. Ada alif, ha, kho, ain, ghin, ha. Ya. Ada 6 ya. Apabila ada nun sukun bertemu salah satu dengan huruf tersebut, maka dibaca dengan jelas atau terang yang disebut dengan bacaan idhar halqi ya. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 tersebut, ada hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha, itu dibacanya harus jelas ya, tidak boleh ada samarnya, harus jelas. Contoh man amana ya, nun sukun bertemu dengan alif ya, man amana, jelas. Kemudian min hasanatin ya, nun sukun bertemu dengan ha. Yun hituna, nun sukun bertemu dengan ha. Man khaffat ya, nun sukun bertemu dengan kho. Min khairin ya, nun sukun bertemu dengan kho. An khalaq ya, jelas. Min alaq, nun sukun bertemu dengan ain. Kemudian an'amta, nun sukun bertemu dengan ain. Min ghillin, nun sukun bertemu dengan ghin ya, dan seterusnya ya. Itu bacanya harus jelas atau terang. Itu yang disebut dengan bacaan idhar. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ya, nun mim wawu, atau biasa disingkat dengan yanmu ya, nun mim wawu ya, maka dibaca dengan mendengung. Bunyi huruf nun hilang dan harus sebelumnya berpadu dengan salah satu huruf tersebut. Itu bacaannya namanya idgham bihunnah. Contohnya dalam tulisan itu man yasha'u, tapi dibacanya may yasha'u ya. Kemudian min ni'matin ya, nun mati bertemu dengan nun, ketika dibaca menjadi min ni'matin. Kemudian min masadin, maka ketika bertemu maka dibacanya menjadi mim masadin. Kemudian min waliyin ya, ketika dibaca miwaliyin. Nah itu yang namanya bacaan idgham bihunnah ya. Nah kemudian kalian bisa baca huruf nun sukun di bawah ini dengan mendengung ya. Ayyam liku may ya'malu man nasya'u man nakhila mim mithlihi mim maljain miwarai miwaladin ya. Itu contoh bacaan idgham bihunnah. Kecuali 4 kata di bawah ini yang tidak boleh dibaca mendengung, tetapi wajib dibaca dengan jelas ya. Meskipun nun mati bertemu dengan huruf tersebut, tetap yang harusnya dibaca mendengung. Ini pengecualian, harus dibaca jelas. Contoh ad-dunya, tidak boleh ad-duya, nggak boleh ya, ad-dunya. Kemudian shin wa nun, tidak boleh siwanun, nggak boleh ya, harus jelas shin wa nun. Bun ya nun, qin wa nun. Nah dalam Al-Quran itu hanya 4 bacaan tersebut yang tidak boleh dibaca dengan mendengung ya, meskipun nun mati bertemu dengan ya, ada nun mati bertemu dengan wawu, ada nun mati bertemu dengan ya, dan ada nun mati bertemu dengan
yaitu wawu ya. Itu tidak boleh dibaca mendengung, tetapi harus dibaca jelas. Nah, itu materi hari ini tentang membaca huruf Al-Quran berharokat nun sukun ya. Ada bacaan idhar sama bacaan idgham bi gunnah. Nah, itu materinya hari ini Ustazah cukupkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kalian ketika membaca Al-Quran harus dipraktekkan ya, harus tartil sesuai dengan hukum tajwid. Ustazah ulangi, jika ada nun sukun bertemu dengan alif, ha, kha, ain, hin, ha, maka harus dibaca jelas atau terang ya. Hukum bacaannya disebut bacaan idhar. Kemudian jika ada huruf ya nun sukun bertemu dengan ya, nun, mim, wawu, itu bacaannya mendengung ya. Huruf nunnya itu dileburkan ke huruf selanjutnya, namanya bacaan idgham bi gunnah. Nah, itu pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan basmalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.